Millennial dan Gen Z. Berjumpa lagi bersama saya Najwa dan Mami Jane. kita kembali lagi dalam program Big Idea. Hari ini kita mengundang seorang yang sangat pakar dalam financial literasi. Nah, mau kan belajar Nats? Mau banget. Mau banget. Mau Terus banget. mau banget ya, anak muda kan harus tahu nih ya. Ini aku juga butuh insight-insightnya nih, kan orang terkenal deh, orang Iya. hebat. Jadi kita panggil nih bapaknya yang sangat terkenal ini di dunia financial literasi adalah Pak Trijoko Santoso. Santoso. Najwa, teman-teman sekalian, apa kabar? Iya, Pak. Bapak kan kita panggil ke sini nih Pak. Banyak kan Pak anak muda yang kepingin mendengar pembelajaran dari Bapak mengenai keuangan ya Pak. Kalau aku nih udah baby boomers ya. Jadi tapi ada aware-nya untuk anak-anak muda. Kita mau tahu Pak, kenapa sih literasi keuangan itu harus ada? Ya. Jadi sebelum kita mulai apa itu financial literacy, pertanyaannya bagus sekali. Kenapa ada? Bu Jane, jadi kalau kita lihat ya, ada beda banget orang-orang generasi dulu dengan generasi sekarang tentang uang. Tentang uang. Tentang perilaku dia tentang uang ya. Jadi nomor satu adalah misalnya generasi Y, generasi Z itu 99% pasti punya HP. Betul. Benar. Dia kalau bayar pakai HP. Betul. Dia kalau belanja pakai HP. Ya dari toko-toko online seperti itu. Iya. Ya. Digital itu membuat banyak perubahan untuk kebiasaan dan perilaku anak-anak muda untuk belanja dan membayar. Oh iya, benar-benar itu Pak. Dulu kan nggak bisa. Iya. Ya. Satu lagi, kemudahan membayar, belanja, dan utang. Hutang. Iya. Sehingga sebenarnya namanya yang paling populer bukan literasi keuangan, tapi digital literasi keuangan. Digital literasi keuangan. Karena semuanya serba digital. Yes. Ya. Jadi ada survei diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran dan Bank Indonesia di tahun 2019 untuk melihat dampak kemudahan belanja dan dampak kemudahan membayar dalam upaya setiap orang muda tadi menabung untuk masa depan mereka. Uang yang tadinya buat ditabung untuk dana menikah, dana sekolah, dana hari tua, itu dibelanjain. Ya, jadi kalau ditanya kenapa ada, karena itu akan membawa banyak masalah orang-orang muda tadi yang hidupnya bergantung kepada mobile phone untuk dia menabung. Ya. Dan kemudian juga membawa bahaya bagi mereka ketika mereka mau utang tuh mudah banget kok. Lewat ginian aja nih. Betul. Ya, nggak usah pakai kolateral, nggak bisa pakai apapun. Tapi dampaknya luar biasa. Jadi tiga kemudahan tadi membawa dampak yang besar bagi generasi muda. Yang tadinya hanya generasi milenial, sekarang turun kepada generasi Z. Yang lebih digital daripada generasi Y. Karena generasi Y lahir di tengah usia mereka yang tumbuh. Tapi generasi Z itu lahir bersamaan dengan digital. Jadi usia 4 tahun, 5 tahun mereka udah pakai HP. Untuk hal-hal yang mungkin terlalu mudah buat mereka menggunakannya. Ya, jadi itu adalah faktor utama, adalah kemudahan belanja, kemudahan membayar, kemudahan utang, itu akan membawa dampak keuangan di masa depan bagi mereka masing-masing anak muda dan bagi negara ini tentang kestabilan keuangan negara di masa depan. Itu penting banget ya Pak. Ya. Penting banget, dan itulah tujuannya daripada literasi keuangan. Betul. Bagi anak-anak generasi Y dan Z ya Pak ya. Iya, persis. Jadi kalau kita melihat ada undang-undang yang baru, Iya. Undang-Undang P2SK lahirnya tahun 2023, baru bulan Desember. Nah ini nih Najwa yang kita semua, aku aja nggak tahu gimana generasi. Generasi Z-nya. Iya. Heeh. Nah, itu dari 5 butir, ada 2 yang belum pernah ada sejak 30 tahun yang lalu. Apa tuh Pak? Yaitu tentang perlindungan konsumen, bagaimana melindungi anak-anak muda ini, tentang literasi keuangan, tentang inklusi keuangan. Literasi adalah pembelajaran, inklusi adalah beli,
Iya. dan tentang inovasi produk keuangan. Waduh. Karena sekarang ada reksadana online, asuransi online, semuanya ada di situ. Yes. Ya, jadi itu ada. Sekarang sudah ada undang-undangnya untuk melindungi semua masyarakat Indonesia, tapi diutamakan kepada generasi Z dan Y. Kenapa Z dan Y? Karena mereka populasinya itu di Indonesia sekitar 54% dari total populasi. Ya, besar sekali populasinya dan mereka masih jauh ke masa depan. Ya, nah itu adalah alasan utamanya. Kenapa perlu adanya literasi keuangan, dan itu baru satu kan, ada 3 ya. Pendidikan, consumer education, pendidikan Yes. keuangan, literasi keuangan, dan inklusi keuangan, dan inovasi produk. Karena Inovasi produk produk. akan terus berkembang. Berkembang. Cara kita beli, cara kita bayar, cara kita utang, banyak sekali yang akan terus berkembang melalui gadget. Iya. Yang bisa diakses oleh gadget bagi siapapun, nggak peduli umur. Iya. Pak, tapi kan kalau misalnya kita lihat yang tadi Bapak bilang perlindungan konsumen ya Pak ya. Sebenarnya dulu bukannya sudah ada Pak perlindungan konsumen itu? Ya, sudah ada. Consumer protection itu ada sejak dulu, tapi nggak membahas masalah digital. Oh, oke. Fraud dan scam, penipuan dan penggelapan, Iya. itu datang ke rumah lo melalui HP. Bener, itu bener. Ya. Toko, Uh-uh. maaf sebut nama ya, misal Tokopedia, Bukalapak, kita nggak ke tokonya datang ke rumah. Iya, Kemudian tawaran-tawarannya juga datang setiap saat. bener. Mengingatnya tanggal ini, berapa persen diskon. Iya. Itu model daripada promotionnya mereka tuh Pak. Ya, model dari bisnis mereka memang Iya, seperti seperti itu, betul. itu. Nah, kalau kita mau, padahal nggak punya anggaran, kita beli. Kalau di e-walletnya nggak punya uang, kita bayar nanti, pay later. Pay later. Yes, Nah, dengan pay later itu bahaya nggak Pak? pay later. Ya, utang itu bahaya kalau nggak bijak. Oke. Utang itu boleh. Ya. Betul. Asal Najwa bijak. denger ya, asal Utang bijak. boleh, tapi bijak. Karena utang itu pada dasarnya kan kita menggunakan penghasilan kita di bulan depan sekarang. Iya, Ya, bulan depan bayar. Ha-ha. Ya, jadi selama kita disiplin dengan itu, harusnya sih utang itu oke. Dan utang tuh kalau bisa adalah kebutuhan, bukan keinginan. Tapi kalau anak-anak muda kan semua keinginan itu kebutuhan sekarang kan masalahnya ya. Iya, Ya, itu yang ya. jadi kita juga kadang-kadang bingung ya Pak. Iya. Kita Jadi bingung. mesti milih-milih jadinya. Ya, Bener. benar-benar kita mesti. Jadi kalau kita bukan pelit nih maksudnya ya, bukan pelit tapi ya memang mesti bijak lah. Ya, belanja mesti bijak, utang juga mesti bijak. Nah ini Bapak mengadakan, tentu Bapak membuat ini semua itu dengan adanya Bapak mengadakan survei seperti Bapak bilang tadi ya. Nah survei itu kan berkesinambungan tidak hanya untuk anak-anak yang milenial tapi lebih ke Z ya Pak ya. Z dan millennials ya. Oh, Oke, Z dan kalau millennial. bicara survei ya. Ha-ha. Survei yang sekarang sebetulnya banyak ditujukan kepada fokusnya orang-orang muda istilahnya. Oh gitu. Siapa orang muda? Orang muda adalah Z dan Y, dan early X. X. Ya, tapi kebanyakan Z dan Y yang populasinya besar sekali pada sana, dan mereka adalah para pengguna mobile yang paling aktif. Oke. Ya, dan mereka sebar dimanapun. Tokonya nggak perlu ada di Jakarta, nggak perlu di kampung mereka bisa beli dan dikirim. Iya. Iya. Ya, jadi itu. Nah ini kaitannya memang benar-benar untuk literasi anak-anak di zaman sekarang ya Iya. Pak ya. Ya. Terus kalau menurut Bapak nih melihat keadaan daripada generasi sekarang, ada kan sedikit worried-nya ya Pak? Ada nggak Bapak untuk worried dengan anak-anak ini? Apakah mereka bisa nantinya berhasil, maksudnya berhasil untuk kedepannya mengelola keuangannya dengan baik, atau bagaimana caranya dari kita nih, terutama dari pihak Pak Trijoko untuk mengajarkan mereka itu yang Yeah. kayaknya penting banget deh Pak. Jadi kan ini bukan tentang saya, bukan tentang kita semua ya. Iya. Ini adalah concernnya negara. Iya. Survei yang saya adopsi itu juga bukan disilakan oleh kami,
Ya. tapi oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka punya concern. Kemendikbud itu fokus kepada PAUD, PAUD. di bawah usia dewasa ya, maksimum usia 13. Ya, kalau yang jadi itu dia. Tapi kalau yang kerja itu ada usianya lain ya. Tapi Iya. kebanyakan fokusnya memang ke mereka. Bukan hanya mereka, tapi tentang mereka. Seperti BI, dia juga mengamati orang-orang yang sudah pensiun. Banyak orang nggak bisa pensiun karena ketika dia pensiun dia lupa, dia belanja sembarangan, dia utang sembarangan. Jadi korban daripada judi online atau utang online bukan hanya yang muda-muda, yang tua-tua juga punya masalah ya. Jadi survei ini silakan untuk semua, tapi fokusnya adalah ke anak-anak muda. Ya. Dan survei itu bukan diselenggarakan oleh kami. Kami hanya ikut waktu survei diselenggarakan secara global, bagaimana perilaku orang-orang muda itu waktu mengambil keputusan keuangan. Oke. Ya. Kalau misalnya Najwa mau ambil keputusan keuangan, mau apa gitu ya, apa yang membuat itu? Ini kan istilah psikologi kan. Ya. Jadi dilihat dia punya beliefs, keyakinan. Ya, keyakinan. Dilihat dia punya sikap, attitudes. Dilihat dia behavior, perilaku dia. Ini dilihat nih. Dan 3 ini, itu semua terhadap uang. 3 ini berbeda-beda dari satu anak muda ke anak muda yang lain. Ya. Jadi akhirnya kalau bicara literasi keuangan itu sebetulnya adalah bicara tentang satu, literasi keuangan adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, knowledge, skill, dan keyakinan. Belief yang berbeda-beda dengan satu orang lain. Terhadap apa? Terhadap sikap dan perilaku tentang uang. Ya, Najwa mungkin lihat uang ya kayak gini. Teman-teman di sini lihat uang kayak gitu. Ya. Dan di situ dilihat supaya apa? Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Artinya mesti ada edukasi ini. Nah, kalau mengambil keputusan itu larinya ke attitude. Ke masing-masing. Oh, masing-masing. Ke masing-masing orang tergantung attitude dan perilaku. Ya. Jadi situ tuh. Jadi istilahnya kan akhirnya apa? Akhirnya siapa yang tanggung jawab kalau mereka salah? Oke. Nah, aku kembali tadi ke Bapak bilang kan untuk menyikapi atau mengajarkan anak-anak yang PAUD sampai 13 tahun ya Pak ya? Ya PAUD-nya 13 tahun. 13. Itu PAUD tuh 13 tahun atau PAUD di bawah 13 tahun? 13 tahun ke bawah. 13 tahun ke bawah ya Ya. Pak? Nah itu gimana tuh Pak mengajarkan anak 13 tahun ke bawah, apakah mereka sudah bisa? Menarik. Jadi kalau dulu kan kita sekolah SD, SMA itu kan nggak pernah belajar uang kan. Iya. Belajarnya Pancasila, berhitung, bahasa. Sekarang ada modulnya di situ, masuk ke silabus. Masuk. Mengelola uang. Oh, Najwa. Baru tahu loh Mami loh. Saya juga baru tahu. Jadi itu akan ya, itu Kemendikbud akan memastikan itu akan diajarkan di semua sekolah. Di 2000-an lebih sekolah itu harus diajarkan tentang bagaimana mengelola uang. Betul. Karena itu ada kelemahan, itu adalah masalah life skill kan itu. Iya. Ya. Dari mulai apa? Uang jajan gimana kelolanya. Ya, lalu untuk anak SD, bahkan anak SMA juga akan diajarkan tentang mengelola uang. Jadi artinya dari TK sampai dia kuliah belajar tentang uang. Nah itu Pak, kalau dulu kan saya tahunya nih dari teman-teman finansial keuangan masuknya ke SMA ya Pak, terus ke perguruan tinggi. Nah hari ini ada pengetahuan baru lagi dari Bapak, anak usia dini sampai 13 tahun Sudah itu diajarkan. amazing Ya. banget loh. Ya. Berarti untuk masa depan pembelajaran keuangan dan mungkin itu akan membangun ekonomi yang lebih baik untuk negara kita ya Pak. Iya. Dan itu karena apa? Karena semuanya harus nurut sama undang-undang P2SK tadi. Nah, undang-undang Undang-undangnya P2SK udah ada. itu Undang-undang adalah baik OJK, Bank Indonesia, Kemendikbud, bahkan seluruh masyarakat mesti mendukung itu. Ya. Jadi kita ada karena betapa ngerinya kalau anak-anak itu nggak bisa ngelola uang. iya ya Nah, Pak. Jadi untuk apa? Agar mereka bisa mengambil keputusan mereka sendiri tentang sikap dan perilaku mereka tentang uang. Mau beli silakan aja, mau utang silakan. Tapi kalian harus bertanggung jawab
sendiri atas keputusan keuangan yang dibuat tadi. Jangan nyalain pemerintah atau nyalain orang lain atau bapak ibunya disalahin gitu. Tapi kadang tadi barusan Bapak bilang bapak ibunya, saya pernah Pak, waktu itu saya diminta isi ada satu sekolah yang saya datang, tapi ini untuk anak-anak yang usianya SMP ya. Waktu saya tanya siapa yang memakai handphone di atas harga 10 juta, ada beberapa anak Pak. Terus 6 anak, 3 itu dibelikan oleh orang tuanya. Dan 1 dia menabung karena kepingin. Nah yang 2 lagi dia bilang juga dia juga dari hasil dia jualan, tapi anak kecil itu udah bisa jualan ya Pak ya. Dia jualan apa dia bisa, dan dia, nah itu yang dari orang tuanya itu Pak. Nah orang tua itu juga ada salahnya juga ya Pak. Ada salahnya nggak kalau kayak gitu tuh? Dia membelikan sesuatu yang mewah untuk anaknya, apakah itu mengajarkan? Ya, maka urusan mewah nggak mewah itu kan ukurannya bias ya Bu ya. Bias, ya, ada yang bilang 1 juta mahal, 2 juta enggak ya. Jadi sekarang masalahnya nantinya tuh bahkan anak TK itu nanti akan pegang HP. Nantinya. Ya. Saya lihat sekarang udah banyak kan dibeliin pad gitu kan untuk dia apa game, tapi kan harus ada nomornya, nomor HP-nya ya. Dan artinya itu sudah penting bahwa selain mereka main, mereka juga mesti belajar tentang uang, tentang bagaimana mengelola uang. Mau HP-nya harganya berapa ya itu urusan orang tua gitu. Jadi seperti itu, dan itu nanti jadi wajib. Ya. Jadi di tim kami terlibat waktu mengurusin silabusnya, kurikulumnya seperti apa, siapa yang akan ngajar. Ya, ada yang ekstrakurikuler, ada yang masuk silabus ya, dan itu di seluruh Indonesia nanti itu. Nah, Bapak bilang tadi kan ada 2.000 lebih sekolah yang harus diajar masuk ke dalam sekolah itu. Nah, apakah dari pihak pemerintah atau dari pihak asosiasi dari literasi keuangan ini udah siap Pak untuk itu? Ini kan larinya ke Mendikbud. Kemendikbud. Iya, mereka akan cetak bukunya, baik online atau nggak online, untuk dibagikan ke peserta, ke siswa-siswa tadi. Berarti gurunya juga harus belajar. Pedoman bagi guru. Gurunya juga mesti ditrain, ya mesti dilatih untuk bisa mengajarkan itu. Jadi bisa bayangin dulu ada guru matematik, guru bahasa Inggris, mesti ada guru financial literacy. Financial literacy, aduh itu hebat banget Itu bakal dimulai kapan Pak? Nah ini draftnya hampir final, setelah itu akan, karena undang-undang kan baru keluar juga di 2023. Jadi ini penting banget Najwa untuk generasi kamu dan adik-adikmu dalam literasi keuangan ya Pak. Mungkin saya minta apa sih pesan Bapak nih untuk anak-anak muda sih, anak-anak muda nih seperti Najwa, seperti teman-teman yang ada di sini gitu. Apa Pak? Ya, sulit sebagai seorang pakar. Berkomunikasi dengan mereka ini sulit-sulit gampang. Ya, bahasanya ya segala macam itu sangat-sangat berbeda. Jadi kita bahkan sulit juga memberikan pedoman atau apapun. Karena kita berbeda. Sangat berbeda ya. Nah, jadi untuk hal tersebut pemerintah ikut campur, turun tangan. Ya, jadi mereka mengharuskan. Ya, seperti misalnya gini nih, satu contoh ya. Dari mana sumber penghasilan anak-anak muda? Dari gaji, bekerja, berusaha, atau warisan orang tua. Nah, kalau misalnya warisan orang tua, pertanyaan berikutnya, kita semua terbiasa dengan penghasilan kurang lebih tetap. Setiap bulan 1 juta kah, 5 juta kah, itu terbiasa ya. Bagaimana kalau misalnya ada warisan orang tua 2M, ini 2M Najwa, apa yang Najwa lakukan? Nah, apa tuh Naj? Mau melakukan apa ya, Naj? Najwa bisa berbeda dengan siapapun yang lain. Iya. Ya, yang pernah belajar mengelola uang, dia tahu bahwa uang itu nggak selalu dibelanjain. Dia tetap dengan 2 juta per bulan, sisanya diinvestasikan. Ya, dia tahu itu, karena kalau dihabiskan semua, habis. Dia tahu kalau diwariskan rumah, sebaiknya rumahnya nggak dijual. Begitu rumahnya dijual, diterima lagi uang cash besar. Permasalahan gagal literasi itu adalah ketika kita memegang uang banyak,
tapi kita tidak tahu bagaimana mengelolanya. Nah, itu yang penting ya Pak. Ya, jadi itu. Jadi, nah, dan nggak bisa orang tua bilang jangan dijual ya nak rumahnya, atau nggak bisa. Dia mesti diajarkan bagaimana bisa mengelola keuangan dengan baik. Pesannya Bapak untuk anak-anak muda ini adalah belajarlah untuk mengelola keuangan dengan baik. Itu kan intinya ya Pak. Ya. Belajar yang lain perlu, tapi belajar mengelola uang dengan baik itu sangat-sangat perlu. Baik lewat sekolah maupun nggak lewat sekolah. Kan belajar juga tentang keuangan itu bisa free. Ya, bisa mengundang para perencana keuangan untuk sharing, bicara tentang bagaimana mengelola uang, ya, bagaimana memprioritaskan pengeluaran, ya, apa dulu yang dikeluarkan, bagaimana memisahkan antara biaya kebutuhan dan gaya hidup. Yes. Anak muda fokus ke gaya hidup. Gaya hidup. Ya. Nah, gimana gaya hidup itu bisa diprioritaskan. Ya. Jadi hal-hal itu kan belajarnya secara pengetahuan dan keterampilan. Ya. Tapi yang susah diomongin kan tentang keyakinan, tentang belief. Tentang belief. Ya. Bapak ada nggak satu advice gitu ya? Apa sih ya sebenarnya yang untuk investasi atau untuk apa bagi anak muda yang baik gitu Pak? Ya, saya nggak ingin menyinggung di situ Bu, ya, karena ada expertnya. Saya lebih ke arah literasi dan bagaimana dia menyisihkan dan dia menyimpannya di suatu tempat yang aman dan nyaman. Ya, dan satu lagi kata-kata adalah keyakinan. Anak-anak ini mesti yakin bahwa OJK adalah tempat yang paling aman untuk menyimpan dan berinvestasi dan berasuransi. Apapun produknya, mesti ada pengawasnya, kan perlindungan konsumen tadi. Iya, perlindungan ada OJK konsumen, yang seharusnya OJK, melindungi mereka. Iya, betul. Dan OJK itu sendiri juga harus memposisikan diri sebagai pelindung. Iya. Ya, kan kemarin banyak kali masalah-masalah juga di OJK yang sekarang sedang diperbaiki dan kelihatannya akan menjadi baik dalam waktu tidak lama lagi. Jadi keyakinan itu adalah yakin kepada masa depan mereka melalui investasi atau asuransi yang dikelola oleh lembaga yang memang dipercaya. Oke. Ya, Nat, waktu kita kayaknya nggak banyak deh Nat. Iya nih. Ya, kayaknya masih banyak yang harus digali ya dari Pak Trijoko untuk ngajarin anak-anak seusia kalian ya. Iya benar. Nah, terus one day kita undang lagi kalau Bapak ada waktu dan berkenan bisa. ya. Iya. Harus ya. Harus banget. Terus Pak tolong dong Pak kasih tips untuk anak-anak itu harus bagaimana. Mungkin kata-kata Bapak itu kan seperti petuah bagi anak-anak. Tipsnya gini ya. Sumber informasi mereka itu dari Google kah atau sosial media. Ya, apapun yang dikatakan Instagram, Facebook itu banyak yang ditelan, bulat-bulat ditelan. Atau dia pergi ke Google atau pergi ke AI menanyakan, ya. Dan kadang-kadang yang keluar itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Oh. Berarti harus bisa memilahnya ya Pak? Ya, jadi mesti milih. Jadi sebenarnya adalah pilih dan pilah apapun outcome keluaran yang datang dari dunia digital, dari sosial media. Influencer, itu belum tentu mereka juga ngerti. Tapi karena terkenal, kita ikut. Iya, betul. Benar. Ya, nah ikut-ikutan itu juga nggak bagus ya. Jadi seperti itulah ya. Mami ya. FOMO. Ya. FOMO. Ya. Mami insightful banget nih. Petuah-petuah dari Pak Tri ya. Semoga juga perbincangan kali ini bisa menginspirasi kalian semua, sahabat milenial dan Gen Z. Ya, tentu dong Najwa, karena kita sudah capek-capek mengundang Pak Trijoko Santoso. Benar. Dan aku sangat terinspirasi walaupun saya udah tua gini ya, dan banyak sekali yang bisa diambil dan diserap. Jadi anak-anakku sekalian, Gen Z, Gen Y, tolong ya diserap intinya. Najwa, ini kita nanti akan menghadirkan yang lebih baik lagi, tapi kita perlu dari subscribe, like dan komen. Komen juga. di mana Najwa? Di Cuan Gen by Kabar Bursa. Big idea. Saya Nazwa dan Mami J. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.